Salam dan selamat pagi Jemaat HKBP Cibubur yang diberkati Tuhan. Pada hari ini Jumat 22 November 2024. Sebelum kita menjalani satu hari ini, adalah sangat baik jika kita meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan menyemangati dan memberangkatkan kita menjalani satu hari ini, agar hari ini benar-benar menjadi hari yang penuh dengan sukacita, karena kita yakin bahwa Tuhan selalu bersama kita. Bagi Amang dan Inang yang sedang sakit, lemah, saya berdoa supaya Amang dan Inang lekas sembuh, dan biarlah Tuhan memberkati obat-obatan, makanan, minuman, serta setiap doa yang dipanjatkan untuk kesembuhan Amang, Inang, dan saudara-saudara. Tuhan berkenan mendengar dan memberikan waktu yang tepat untuk kesembuhan yang lebih baik lagi. Bagi Amang dan Inang yang sedang berduka cita, turut berduka cita, dan semoga Amang dan Inang serta saudara-saudara dimampukan untuk menghadapi pergumulan ini, karena Tuhan tahu kemampuan kita untuk menerimanya, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita, pengganti daripada duka cita dan pergumulan kita. Dan bagi Amang, Inang, dan saudara-saudara yang akan berangkat bekerja, selamat bekerja, kerjakanlah dengan baik segala pekerjaan yang Tuhan berikan kepadamu untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan anak-anak yang Tuhan titipkan kepada Amang dan Inang serta saudara-saudara. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengarkan ini menjadi pengingat bagi kita bahwa kita adalah anak Tuhan yang bekerja dimanapun kita berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Sesuai dengan Almanak HKBP, renungan harian kita diambil dari kitab 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-12, dikatakan demikian. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikian firman Tuhan. Setiap saat Tuhan pasti bersamamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat Tuhan yang baik, dalam kunjungannya ke luar negeri baru-baru ini di tanggal 10 November 2024, Presiden Indonesia Bapak Prabowo dan beserta rombongan berkunjung ke negeri yang sering disebut sebagai negeri tirai bambu saat menghadiri ajang Indonesia-China Business Forum di Beijing. Beliau mengutip satu dari sekian banyak pepatah negeri tersebut yang mengatakan 1000 kawan terlalu sedikit, namun 1 lawan sudah terlalu banyak. Hebatnya beliau mengungkapkan ini dalam bahasa negara setempat, Mandarin. Setelah mengucapkan pepatah tersebut, peserta yang hadir memberi aplaus atau tepuk tangan kepada Presiden Indonesia yang ke-8 tersebut. Tentu bisa dirasakan bagaimana senangnya orang China mendengar orang asing berbahasa mereka. Sama halnya jika kita mendengar orang yang tidak Batak bisa atau menggunakan bahasa Batak. Ada kebanggaan dan haru yang tanpa kita sadari. Pasti apa yang kita alami dan saksikan itu, ada orang Eropa atau non-Batak berbahasa Batak bisa atau mengutip upama atau upasa milik orang Batak, akan selalu menjadi kenangan yang indah dalam hati dan benak kita. Pengalaman itu akan selalu melekat dalam pikiran kita. Jemaat Kristus yang baik, melalui firman-Nya hari ini menceritakan ada pengalaman rohani Samuel sebagai nabi dengan orang Israel kala itu yang sedang berhadapan dengan orang Filistin yang jago perang.
Itu terjadi di satu tempat yang bernama Mispa. Dengan doa Samuel, orang Israel memukul mundur pasukan orang Filistin. Hanya dengan berdoa dan berpuasa saja, Israel akhirnya menang. Momen itu tidak boleh dilupakan dan selalu menjadi kenangan dan pengalaman rohani yang sangat mengesankan. Lalu Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sebuah batu yang diletakkan sebagai batu peringatan. Bukan untuk disembah, tapi hanya sebagai monumen peringatan atas pertolongan Tuhan pada saat itu kepada orang Israel karena doa. Peletakan batu Ebenezer adalah sebuah momen saat atau waktu mengingat pertolongan Allah, juga sebagai ucapan syukur karena pertolongan Allah, serta untuk memuliakan Allah. Hal itu diharapkan menjadi momentum, dorongan, dan kemampuan bergerak bagi bangsa Israel untuk terus dan selalu mengingat kebaikan Tuhan yang telah mereka terima. Dengan peringatan itu mendorong Israel untuk tetap dan terus percaya kepada Tuhan yang hidup dan dapat dipercayai dan diandalkan. Karena kejadian itu adalah kejadian yang pertama sekali setelah orang Israel bertobat dan merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Sampai di sini Allah telah menolong kita. Tidak berbicara tentang pertolongan Allah yang telah selesai dan cukup sampai di situ. Tetapi bicara tentang inilah pertolongan Tuhan yang sudah dimulai dan akan berlanjut terus sampai kapanpun. Apa yang dilakukan Samuel seharusnya membantu dan memotivasi kita untuk dapat memperhatikan momen-momen apa di dalam hidup kita bersama Tuhan. Apa cerita imanmu yang perlu diingat, di mana Tuhan bekerja nyata dengan luar biasa telah menolong kita. So, ingatlah ini, bahwa setiap saat, senantiasa, Tuhan pasti menyertai dan memberkatimu. Jika Samuel boleh mengatakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita, apa yang boleh kita katakan saat kita merasakan pertolongannya? Amin. Tuhan Yesus bersamamu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang Engkau berikan kepadaku. Aku sungguh percaya bahwa Engkaulah yang memberi hari ini bagiku untuk aku jalani dan pakai. Semua akan menjadi baik jika Tuhan ada bersamaku. Ya Tuhan, jangan pernah aku meragukan itu. Amin. Selamat beraktivitas Amanginang. Horas.